Kisruh sepak bola Indonesia yang melibatkan PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga kini memasuki babak baru. Pasca FIFA menjatuhkan sanksi bagi Indonesia, Kemenpora melalui tim transisi berencana akan menggelar kompetisi bertajuk Piala Presiden 2015. Kompetisi yang sedianya akan digelar 17 Juni mendatang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh klub peserta Indonesia Super League musim lalu. Namun sayang, rencana pemerintah itu mendapat tanggapan dingin dari sejumlah klub peserta ISL, salah satunya Arema Kronus. Klub berjuluk Singoedan itu memastikan diri tidak akan ikut dalam kompetisi bentukan tim transisi. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan akan kembali mengeluarkan kebijakan baru jika klub-klub peserta ISL menolak ikut serta dalam kompetisi bentukan pemerintah tersebut. Selain itu, tim transisi sendiri rencananya baru akan melakukan proses bidding operator pelaksana pada akhir pekan depan. Perseteruan Kemenpora dan PSSI bermula setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak mengakui seluruh kegiatan PSSI per tanggal 17 April lalu. Dengan keputusan itu, FIFA pun akhirnya menjatuhkan sanksi bagi Indonesia terkait adanya intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI). Lalu, apakah tim transisi bentukan pemerintah itu siap untuk menggelar kompetisi di tengah sanksi FIFA? Dan apakah klub-klub bersedia untuk ikut serta dalam kompetisi ala pemerintah tersebut? Pasca Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menjatuhkan sanksi bagi sepak bola Indonesia, kini perseteruan PSSI dan Kemenpora memasuki babak baru. Melalui tim transisi, Kemenpora berencana akan menggulirkan kompetisi Piala Kemerdekaan di tengah sanksi FIFA. Untuk membahasnya, di studio sudah hadir anggota tim transisi Zuhairi Misrawi dan pengamat sepak bola Andi Bahtiar Yusuf. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551. Anda juga bisa menelepon melalui nomor interaktif di 021-529-00308 atau 021-529-00311. Saya langsung ke Mas Zuhairi Misrawi sebagai anggota tim transisi. Tadi di paket pembuka ada pertanyaan. Sudah siapkah tim transisi untuk menyelenggarakan kompetisi ini? Ya, bukan sudah siapkah, memang harus siap karena salah satu tugas dari. Tapi kalau harus siap, tapi kalau nggak siap nanti kompetisinya juga berantakan loh, Mas Zuhairi. Siap, kami pulang untuk melaksanakan kompetisi. Bukan hal yang sulit. Tugas dari tim transisi. Anda yakin tidak sulit untuk menyelenggarakan kompetisi? Tidak sulit lah, tidak sulit. Saya juga ngerti lah bagaimana mengelola kompetisi itu. Tugas dari tim transisi itu sejak awal adalah melaksanakan kompetisi. Dan oleh karena itu ketika Menpora mengeluarkan SK pembekuan PSSI, secara langsung Menpora memanggil klub-klub profesional dan meminta kepada PT Liga untuk segera menggelar kompetisi. Tetapi sayangnya klub-klub menolak dan kemudian PT Liga juga menolak untuk menggelar kompetisi itu. Lalu gimana kalau PT Liga menolak dan klub-klub juga ini menolak? Yang kemudian menyebabkan para pemain, para penyintas sepak bola itu dipotong gajinya lalu kemudian tidak bisa melihat pertandingan. Nah, untuk dalam jangka waktu pendek kami tim transisi mencoba untuk menggelar open turnamen yaitu Piala Kemerdekaan dalam rangka 70 tahun Indonesia Merdeka dan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Pesertanya siapa? Sedang komunikasi sangat intensif, akan ada kejutan dalam minggu ini. Kami klub-klub profesional akan menjadi ikut andil bagian dari di open turnamen Piala Kemerdekaan ini, tetapi dengan persyaratan yang standar yang sesuai dengan rule dari tim transisi, yaitu ada fair play, wasitnya juga bisa menjadi wasit yang sangat baik. Nanti ada fakta integritas antara pemain, pelatih. Kami mendapatkan banyak laporan dari masyarakat. Ada wasit yang bermasalah, ada yang itu pasti tidak akan dipakai ya? Itu bukan fakta integritas. Nomor teleponnya harus siap disadap oleh pihak kepolisian dan KPK. Mantap sekali sampai bisa disadap ya. Jadi kami ingin adalah ini hal yang baru. Tentu juga kemudian kami sedang mencari tadi promotor.
dari pertandingan Sudah ada itu. promotornya? Ada beberapa Artinya yang calon-calonnya sudah. Ada beberapa yang sudah melamar kepada kami. Kami tinggal open bidding tadi itu, dan mudah-mudahan sebelum bulan puasa kita sudah bisa menggelar. Kalau ini yang menjadi catatan saya adalah ini akan mencoba untuk melaksanakan kompetisi yang terbuka, transparan dan profesional seperti itu kan. Betul. Dalam waktu yang tadi dikatakan juga bahwa waktu yang sangat singkat itu sebetulnya itu. Kalau menurut saya waktu yang sangat singkat itu menjadi satu masalah sebetulnya Mas. Tidak masalah, Mas. Tidak Penting masalah, ada kemauan sekarang untuk memperbaiki tata kelola sepak bola kita. Oke. Jadi kemauan inilah yang selama ini tidak ada, dan kita tahu bahwa mafia terlibat di dalam pengelolaan sepak bola kita, sehingga kemudian dampaknya kita tidak mempunyai skuad tim nasional yang baik. Baik, kalau menurut Mas Yusuf ini kan menarik. PT Liga tidak mau melaksanakan sebagai operator, kemudian juga klub-klub tadi juga sudah dikatakan bahwa mereka menolak untuk mengikuti kompetisi kemerdekaan ini. Nah, kira-kira ini kompetisi akan seperti apa menurut Anda? Kan tadi udah dibilang juga PT Liga nggak mau jadi operator, tapi kan masih banyak promotor yang lain. Dan juga kan Mas Zuhairi udah bilang bahwa akan ada promotor yang udah ada promotor banyak datang bidding. Sebenarnya yang menarik adalah ini mau dilaksanakan secepatnya, mungkin dalam waktu 2 minggu kali ya, Mas ya. Mudah-mudahan. Sebelum puasa, 2 minggu sebelum puasa kan 17 atau 18 Juni kan. Artinya kan promotor mana gitu yang bisa dalam waktu 2 minggu menyiapkan sebuah turnamen yang skalanya kan nasional. Dan juga kita lagi disanksi mau pakai PSSI kan nggak ada nih perangkat ininya apa gitu, perangkat pertandingannya. Karena perangkat pertandingan kan semuanya punya PSSI, punya federasi, saya nyebut federasi aja lah, PSSI kan mafia. Kan perangkat pertandingan itu kan isinya selalu punyanya federasi. Mau wasit, mau pelatih, mau apalah, semua standar-standar semua punya standar federasi. Nah, yang menarik juga sebetulnya standar apa yang mau dipakai oleh kompetisi ini. Kalau misalnya tadi standar integritas apa segala macam kan, ya itu kita bisa terima lah. Dan juga yang lebih real sebenarnya yang dinanti masyarakat adalah siapa aja sih peserta dari turnamen ini. Ini ada kejutan. Ini bisa disampaikan sekarang nggak kejutannya nih Mas? Ya nanti biar nanti. Kalau disampaikan nanti bukan kejutan. Bukan kejutan lagi. Selalu perangkat pertandingan tadi itu. Sekarang secara de facto bahwa tim transisi adalah PSSI. Tim transisi adalah PSSI dan tidak ada masalah soal perangkat itu, Mas Yusuf. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa semua perangkat yang dinyatakan sama Mas Yusuf tadi, wasit segala macam itu sekarang sudah berada di bawah tim transisi. Berarti sekarang kita bisa bilang bahwa ketua PSSI Mas Zuhairi gitu misalnya. PSSI-nya adalah tim transisi. PSSI sekarang adalah acting dari PSSI adalah tim transisi. Oleh karena itu sesuai dengan SK, jadi kita sudah tidak ada lagi PSSI yang kita sebut Lanyala. Kalau kita mau jujur Mas, PSSI Lanyala itu belum disahkan oleh Menhukam. Dia tidak punya legal standing sebenarnya melakukan gugatan ke PT UN, datang ke FIFA, karena dalam statuta FIFA bahwa pengurus PSSI harus mendapatkan pengakuan secara sah oleh negara yang di mana dia berada. Sementara sampai sekarang kami tanya ke Menteri Hukum dan HAM kemarin belum ada. Di Menteri Hukum dan HAM setelah dibuka bahwa ketua PSSI sekarang itu masih Johar Arifin. Jadi artinya Lanyala pun tidak bisa mewakili PSSI. Tidak bisa mewakili PSSI. Kalau ada gugatan dari Johar Arifin bisa dong berarti. Iya, kalau Johar Arifin yang menggugat, ya itu boleh. Tapi kalau Lanyala masih sekarang diakui sebagai ketua umum. Ya, gugatan yang di PT UN itu kan dari Lanyala. Sementara Lanyala tidak mempunyai legal standing di Menteri Hukum dan HAM ya. Nah, ini juga menjadi persoalan kalau Lanyala kemudian mewakili bahwa dirinya adalah ketua PSSI. Ya, nah sebetulnya itu secara de jure kan artinya kan bahwa Lanyala itu bukan ketua PSSI, secara de facto dia adalah ketua PSSI terpilih sebetulnya. Iya, tapi itu bisa dipertanyakan karena surat pembekuan itu terhadap PSSI Johar Arifin. Jadi Kongres setelah itu dia tidak sah sebenarnya. Jadi kan ada yang lebih menarik juga kan sebetulnya ketika FIFA ngirim surat, kan suratnya beredar di mana-mana tuh. Iya. Yang masih disangsikan juga oleh Menpora sebetulnya. Ya tinggal cek aja website kan ada. Kan kalau kan di situ ditulis bahwa tidak akan mencabut sampai intervensi pemerintah selesai. Artinya kan sebenarnya FIFA mengakui federasinya. Justru tidak mengakui apa yang dilakukan oleh pihak Menpora. Nah, sebenarnya menarik juga sih bahwa kan sebenarnya pihak
Kemenpora dan tim transisi kan punya kepercayaan yang berbeda nih dengan apa yang dipahami oleh surat itu misalnya salah satunya. Nah itu surat itu sudah jelas bahwa yang diakui oleh FIFA itu hanya PSSI, tidak ada federasi yang lain. Sudah tidak disangsikan lagi ya? Persoalannya ini PSSI yang mana? Apakah PSSI Johar Arifin? Apakah PSSI Lanyala? Ya disitulah kemudian Tapi menurut FIFA, kami, FIFA menurut udah kami ngasih surat selamat ya ke. itu dia FIFA tidak tahu bahwa ternyata Lanyala belum punya legal standing karena dalam statuta FIFA pengurus PSSI yang diakui oleh FIFA yang mendapatkan legal standing. Lanyala ini mungkin karena punya hubungan langsung dengan FIFA ya melakukan kongres dibilang. Tapi sebetulnya bukan permasalahan itunya kan Mas Nah, Zuhairi. itu Yang penting ada adalah dalam statuta FIFA loh. bukan artinya statuta FIFA sanksi FIFA itu adalah bagi sepak bola Indonesia itu tidak diizinkan untuk mengikuti kompetisi internasional, bukan dia berkenaan dengan PSSI ini siapa dia sebetulnya. namanya disuspend, disanksi sementara. Iya. Itu. Tapi PSSI tetap diakui sebagai federasi, satu-satunya federasi oleh FIFA, dan oleh karena itu tidak boleh ada federasi lain. Federasinya memang ada, benar sih. Federasinya masih ada, tapi kan tidak boleh berkegiatan. Berkegiatan, disanksi, disuspend. Oke, kita jeda sebentar, kita akan lanjutin di segmen berikut. Kompetisi ala Kemenpora dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Ongki. Pak Ongki, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan Pak Ongki komentar Anda soal kompetisi ala Kemenpora ini. Soal Silakan Pak Ongki. ya, kalau soal kompetisi ala Kemenpora saya tidak mau menanggapi, cuman saya hanya mau menanggapi. Ya, saya tidak mau menanggapi lah, karena saya lihat di sini ada Pak Jauhari, sepertinya dia menempatkan dirinya sebagai Ketua Umum PSSI ya. Ya, jadi kalau ala Menpora ini saya bukan pengamat bola, tapi saya penggila bola. Dan saya pernah duduk di PSSI tahun 83 zaman Pak Cardono ya. Anak ini belum lahir mungkin saya rasa Pak Jauhari ini gitu ya. Cuman saya menarik melihat beberapa hari yang lalu ada running text di situ menyebutkan bahwa Kemenpora melalui tim transisi akan membuat kompetisi yang berkualitas. Ya. Lalu ada kalimat kita akan melibas Myanmar di SEA Games. Ternyatanya kita dilibas oleh Myanmar. Jadi saya mempertanyakan dengan Bapak Johar ini yang berkualitas yang macam mana? Baik. Itu aja saya mau lihat. Yang berkualitas macam mana? Dia mau bikin kejutan apa? Gitu. Oke, baik. Gitu Mas aja. Zuhairi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Ongki dari Jakarta yang dulu juga ternyata mantan pengurus PSSI. Alexander. Tapi memang menarik sih, kita selalu nunggu kan Menpora bilang akan ada roadmap sepak bola nasional. Ya. Nah roadmapnya itu apa? Karena kan sebenarnya di Indonesia 2020 Nurdin Halid juga pernah bikin kan, kemudian nggak jalan juga. Tapi sekarang Saya kira Yusuf tidak pernah mendengar roadmap yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Roadmapnya ada 3. Yang pertama adalah sepak bola untuk milik semua. Ya, selama ini PSSI mengatakan sepak bola hanya milik pengurus PSSI. Sampai teman-teman federasi penonton mau ingin tahu keuangan PSSI itu susahnya minta ampun, dan sekarang mereka kasasi di MA. Oke. Ya, melalui KIP. Jadi kita ingin yang akan datang sepak bola milik semua, ada partisipasi dari penonton, karena tanpa dukungan penonton itu kita tidak bisa maju, dan semua harus terlibat untuk memberikan masukan, usulan, mengoreksi. Saya sepakat dengan itu Mas Zuhairi. Tunggu dulu, Ucup nih bahaya karena dia pernyataannya roadmapnya apa gitu, supaya dia tahu dan tidak kemudian mengabaikan. Yang kedua adalah tata kelola sepak bola yang baik. Tata kelola sepak bola yang baik itu adalah federasi yang baik, yang transparan, sistemnya diperbaiki, manajemennya diperbaiki. Lalu kemudian pembinaan usia dininya juga diperhatikan. Tidak hanya klub profesional, tapi juga di situ ada sekolah sepak bolanya, sejak ada U12, seperti di Jepang. Dan yang ketiga adalah tujuan kita adalah timnas yang kuat. Timnas yang kuat itu akhir dari tujuan dari PSSI. Kalau timnas kuat, kita nanti bisa berprestasi. Itu kira-kira roadmap yang dibuat oleh Menpora bersama tim transisi, dan kami akan mengundang seluruh klub di Indonesia untuk melakukan menggelar sarasehan sepak bola nasional. Nanti kami akan mengundang federasi dari Australia, kami mengundang federasi dari Jepang,
Dan dulu orang-orang yang merumuskan Udah firm mau datang? Iya, Jepang sama. sudah. Karena federasi kan beku kita soalnya. Apanya? Federasi kita kan lagi beku. Iya, orang-orang federasi kan bisa mereka mau diundang. datang. Iya, baik secara pribadi dan mereka yang merancang. Tapi keuangan itu ada, blueprint. keuangan itu ada sih di website, saya nemu soalnya di website PSSI laporan dari 2012 Iya, sampai keuangan 14. yang isinya cuma 15 juta di rekening dan honor dari Satpam. Ada 4,8 M, ada sekian puluh M pendapatan dari TV saya dapat. Oke, nah mungkin bisa di browsing sendiri lah. Oke, tapi sebetulnya menarik soal roadmap ini, Mas Zuhairi. Itu kan tadi ada apa namanya? Mungkin tema-tema. Ada pertanyaan tadi. Pertanyaan dulu tuh. Karena kejutan. Karena Ucup tadi kemudian memotong mengalihkan soal roadmap yang Ucup tidak pernah tahu dan tidak mau baca. Nah, yang kedua soal kompetisi tadi pertanyaan Anda, penting sekali. Nah, kita ini kan menggelar kompetisi itu kan ada aturan. Nah, sekarang tinggal bagaimana aturan ditegakkan. Nah, ini yang menjadi masalah sekarang. Anda menilai bahwa selama ini kompetisi aturannya tidak ditegakkan. Sepak bola gajah sampai sekarang kami akan menerima pihak-pihak ada yang datang sepak bola gajah ini, itu memalukan sekali, Mas. Yang itu PSIS. PSIS. Iya. Nah, itu kan belum ada. Itu bukan yang menghindari lawan waktu itu ya? Diatur bandar. Iya, bagaimana kita ngegolin sendiri ke gawang kita. Itu karena skill rendah, Mas. Itu, Pak. Karena skill rendah. Kalau kan semua bola di Eropa diatur, mereka jago-jago. Sekarang mereka mau datang ke tim transisi, mau kita investigasi, ya harus tegas. Pemukulan terhadap wasit. Itu tidak boleh, itu pelanggaran berat dalam sepak bola. Wasit harus dijaga kehormatannya sebagai pihak yang mengendalikan pertandingan. Nah, ini juga harus ditegakkan. Nah, penegakan hukum, prinsip-prinsip keadilan dalam sepak bola, fair play, itu harus ditegakkan. Dan itu harus ada kemauan dari operator, dari federasi, untuk itu. Nah, ini yang inginkan kami. Itu yang dimaksud dengan kompetisi yang berkualitas itu tadi ya, penegakan aturan tadi ya. Dan yang terpenting adalah juga bagaimana penonton kita juga dibikin lebih dewasa. Supaya tidak ada tawuran, kan kita masih melihat. Yang paling penting penonton kita itu tidak membeli apparel palsu. Karena soalnya kan kayak wartawan sepak bola itu sebegitu besar stakeholdernya. Padahal barang yang dipakai itu barang palsu. Dan saya pernah menyaksikan secara langsung ya. Artinya kalau sebentar, Mas Zuhairi. Mas, jadi tunggu dulu. Jadi kiranya Mas Zuhairi, saya itu hampir tiap tahun itu karena saya Mancunian, Manchester United. Saya hampir setiap tahun tuh minimal 2 kali saya nonton di Old Trafford. Dan saya bermimpi bagaimana itu suasana orang menonton sepak bola itu. Saya Ucup pasti juga sering nonton Liga Inggris. Itu kan hiburan betul, menarik gitu loh. Jadi industri. Dan itu yang menjadi harapan saya kompetisi yang akan datang. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya tanyakan, Mas Zuhairi. Harapan itu artinya kan pengen dicapai pada rentang waktu tertentu. Apakah dalam roadmap yang dibikin oleh Kemenpora dan juga tim transisi itu disebutkan kapan ini akan bisa tercapai? Kalau kita bicara roadmap kan mestinya kita bicara periode waktu. Persis. Jadi memang dalam waktu dekat kompetisi digelar. Tapi kemudian dalam roadmap yang kita bikin memang harus jelas standarnya. Memang pembinaan usia dini berjenjang gitu. Lalu kemudian target-target prestasi harus nanti PSSI yang baru harus dibuat roadmapnya bahwa dalam 5 tahun mereka harus juara Asia Tenggara harga mati. Kapan itu? 5 tahun, 10 tahun harus juara di Asia, 15 tahun harus masuk final Piala Dunia. Ini harus kerja keras. Jepang itu targetnya 2050 jadi juara dunia dengan orang-orang yang belum lahir. Makanya roadmap kita cepet juga tuh. Berani roadmap kita 2030. Jepang 2050 loh. Pokoknya targetnya harus besar. Karena kalau targetnya besar, maka effort, usahanya itu juga harus besar. Kalau enggak, ya seperti sekarang. Itu pembangunan masalah di Indonesia itu bukan cuma pembinaan apa segala macam. Tapi kan infrastruktur juga nggak ada. Maksudnya inilah paling gampang. Sejak pertengahan bulan Juni, pemerintah akan membangun 1000 stadion. Nah, karena Jakarta ini kan, andai klubnya ada 2 aja, berbagi kandangnya susah banget pasti. Iya betul. Karena stadion yang representatif kan nggak ada. Baik, ini ada satu penelpon lagi nih, Mas Zuhairi dan juga Mas Yusuf. Ada Pak Zulfan dari Pondok Pinang ya, Jakarta Selatan ya. Halo, selamat pagi Pak Zulfan. Ya, silakan. Silakan tanggapannya Pak Zulfan. Begini. Ya, saya Pak Zulfan dari Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Iya, saya penggemar tim nasional, terus terang sejak pra Piala Dunia di zaman siapa ya? Sinyo Aliandu, saya sudah menggemari tim nasional.
saya dengan kejadian sanksi FIFA ini sangat sedih sekali. Karena terus terang, saya itu tidak suka dengan sepak bola luar negeri, meskipun itu Piala Dunia. Yang saya suka itu hanya tim nasional Indonesia. Ya. Jadi begini, idenya untuk membuat PSSI baru atau mencampuri internal PSSI itu akan sia-sia, Pak. Karena begini. Kenapa menurut Anda sia-sia? Begini, untuk melaksanakan sebuah kompetisi itu sulit sekali. Dulu pernah ada IPL gagal. Nah, sekarang tim transisi ingin membuat kompetisi baru, menggantikan yang telah dilaksanakan oleh ISL, Tadi oleh sudah, PT Liga. Pak Zulfan tadi sempat Ya. dikatakan sama Mas Zuhairi bahwa melaksanakan kompetisi ini mudah kok sebetulnya. Oh gitu ya. Ya. Nggak semudah itu, Mas. Soalnya begini masalahnya, wasitnya itu dari mana datangnya? Oke. Sumbernya kan dari PSSI. Kalau PSSI dimusuhi, bagaimana bisa mendapatkan wasit? Ya. Padahal wasit itu harus punya lisensi dari PSSI. Kalau misalnya wasitnya tidak ada lisensinya, itu berarti pertandingannya tidak sah. Oke, baik. Terima kasih Pak Zulfan dari Pondok Pinang. Ini Ya. menarik ya sebetulnya pernyataan Pak Zulfan ini sebetulnya agak logis bahwa menyatakan menyelenggarakan sebuah kompetisi itu nggak semudah yang kita bayangkan Tapi emang sebetulnya. ada benernya sih, karena Pak Zulfan kan nggak di Eropa aja kalau IPL Inggris itu, Iya. Inggris Premier League jalan Agustus akhir kan, mereka udah siap dari bulan Maret. Dari bulan Maret ya. Tapi kan Artinya- Indonesia bangsa besar, mungkin bisa lebih cepat. Ya, saya tidak Dulunya tahu. Atlantis. Saya tidak tahu apanya yang susah. Ya, kita juga sudah punya wasit, kita tinggal seleksi wasit yang sudah memenuhi kriteria. Dan itu mereka semua sudah siap untuk Sudah siap. Nah, karena ini kan bukan hanya misi dari tim transi ini yang mewakili negara ya. Dan bagaimanapun sepak bola kita butuh reformasi total. Saya setuju Dan dengan reformasi itu. total itu harus dilaksanakan dengan rencana-rencana besar. Tetapi tidak cukup. Harus ada orang-orang yang berpikiran besar, Saya setuju yang dengan punya itu. integritas. Nah, oleh karena itu, mimpi kami atau keinginan kami itu orang-orang yang sudah gagal mengendalikan federasi selama ini dalam 15 tahun terakhir, ya sudahlah, mundur kayak sebeleta. Tapi jangan sampai- serahkan kepada bagi orang-orang baru. Yusuf misalnya mau masuk ke dalam yang Atau kita Mas tahu Zuhairi, dia punya. atau Mas Saya Zuhairi kembali ngurus sebetulnya. Nahdlatul Ulama lagi. Saya hanya ditugas Saya untuk setuju dengan itu. membersihkan. Saya setuju bahwa reformasi di sepak bola kita itu harus dilaksanakan, tapi juga jangan reformasi yang buru-buru, Mas Zuhairi. Nggak Sebetulnya kan itu. buru-buru Mas, nggak buru-buru begini kan. Kita sudah tahu lah negara ini banyak mafia banget, mafia minyak, mafia bola. Marilah mafia ini istirahatlah, ya. Mafia minyak juga berarti ya. Iya semua sudah selesai mafia minyak. Istirahatlah sekarang, mari kita bersama-sama bangun negara ini. Oke, baik. Sepak bola itu merupakan olahraga yang mendapat respon publik. Ditanggapi oleh banyak ini betul. penontonnya paling Kita banyak. terakhir juara itu tahun timnas senior itu 1991. Lebih baik dari Inggris 1966 loh. Oke. Di SEA Games itu, Cuk. Kamu tuh ngawur. Kita Mas Zuhairi, juara 1991. Norma Yusuf, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Ya, kita lanjutkan dialog kita di segmen terakhir ini masih bersama dua narasumber, Mas Zuhairi Misrawi dan juga Andi Bahtiar Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau kita bicara, kalau dari Mas Zuhairi ini kelihatan bahwa optimis sekali bahwa kompetisi ini bisa saya berjalan dengan... orangnya optimis di mana-mana. Serius. Saya orang optimis bahwa segala sesuatunya bisa dilakukan dengan baik kalau kita punya kemauan dan punya orang-orang yang berintegritas. Optimisme itu memang dibutuhkan dalam menjalankan apapun, ya kan? Saya sama dengan presiden. Presiden nggak apa-apa lah kita disanksi daripada kita main di luar negeri kalah terus kan gitu. Berapa sih dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kompetisi? Tergantung Mas. Kalau kompetisi yang Liga ISL itu memang relatif agak mahal ya, agak mahal. Tapi kalau open turnamen kami melihat itu bisa 5 sampai 10 miliar. 5 sampai 10 miliar. Open turnamen ini bentuknya home and away gitu ya. Ya. Oke, itu dari mana dananya nanti akan Sponsor. Sponsor. Banyak sekali sponsor yang Sudah ada yang menyatakan diri bahwa mereka akan mensponsori gampang kompetisi sekali ini. Mas, negara ini negara besar, banyak perusahaan-perusahaan yang sehat.
Perusahaan-perusahaan yang Ya, sehat. yang penting sekarang bukan sponsornya, bagaimana tata kelola keuangan ini. Jadi, Ucup ketawa. Jadi, bagaimana tata kelola keuangan yang ada ini. Oke. Misalnya sekarang kayak Ini artinya sekarang sedang mencoba untuk menarik sponsor ya. Belum ada yang sudah menawarkan diri untuk mendanai kompetisi ini. Open turnamen ya, open turnamen ini sudah ada satu promotor yang sangat dikenal, pemilik perusahaan besar, mereka tertarik untuk menjadi promotor dari open turnamen. Kompetisi pun kami sudah berbincang dengan beberapa perusahaan BUMN, yang perusahaan yang sehat tentunya. Kita punya Telkom, kita punya Pertamina, kita punya Garuda, kita punya macam-macam. Maskapai kita juga salah satu industri yang sehat. Uang 10 miliar bukan uang yang besar sebetulnya buat mereka itu yang Anda katakan. Ini cara berpikirnya negara, Mas. Kalau cara berpikirnya kita mungkin agak besar kita ya, Cup ya, 10 miliar. Tapi kalau negara ini tapi boleh nggak gini, Mas Yusuf, ini kalau menurut Anda, ya optimis itu penting ya, artinya untuk menjalankan sesuatu. Tapi perlu juga untuk memikirkan apakah perlu juga realistis sih. Realistis gitu. Ini menarik juga sih ya, ada promotor yang berani dalam waktu 2 minggu loh. Soalnya tahu lah, ini promotornya bukan main-main, Cup. Jadi uangnya. Ya, karena saya simpel lah, saya kan bikin film. Ya, 2 minggu itu saya nggak berani langsung syuting, itu nggak berani. Kita butuh persiapan, perlu reki, lihat lokasi. Apalagi kita lagi ngomongin sesuatu yang levelnya nasional, walaupun mungkin open turnamen itu mungkin ada di satu kota atau gimana gitu ya, home turnamen atau apapun. Jadi sebenarnya perlu kita tunggu sih akan langkahnya nih gimana, dan yang paling penting sih pesertanya berapa sih nih open turnamen ini targetnya? Semua klub profesional itu mereka mau ikut, cuman kan harus punya ini kalau yang disebut profesional ini siapa? Apa yang ikut ISL kemarin? ISL kan itu masa lalu. Tapi kemarin dikatakan tadi dikatakan bahwa klub-klub itu menolak untuk ikut. Klub yang mana? Arema kan nggak lulus verifikasi BOPI. Kita kan minta kepada tim profesional itu berarti ada tinggal 16 kan ya, 16 plus tim divisi utama. Jadi sekarang sedang berarti ada 870. Jadi sekarang sedang dicari. Yang penting kan Presiden Menpora meminta supaya kompetisi digelar open turnamen, ada pertandingan lah pokoknya, ada pertandingan digelar supaya orang tahu bahwa orang menunggu-nunggu tim transisi mampu nggak menggelar pertandingan. Kami ingin buktikan ini, kami gelar pertandingan ini, dan kami susun aturan-aturannya. Yang penting nanti ada Piala TNI. Ini sambil lalu sekarang untuk soal kompetisi ini kami atur dengan sangat baik. Kalau soal misalnya ini kan menyedihkan sekali, ada 18 klub, Cuk. Hanya 3 klub yang sehat secara finansial, yaitu Persib, Persipura, dan Semen Padang. Selainnya selalu merugi. Kalau finansial tidak sehat, maka itu berdampak terhadap gaji pemain. Nah, ini kami akan memfasilitasi sponsor-sponsor untuk klub-klub yang merugi ini. Tetapi dengan catatan harus dikelola dengan sangat baik. Contoh Persija. Ahok ingin membeli saham Persija, Pemda, dengan 100 miliar selama 5 tahun. Tapi Persija menolak. Ini ada apa? Kok klub mau disehatkan menolak? Ini kan harus ada aturan, nggak boleh klub itu merugi secara finansial. Karena kalau merugi secara finansial. Secara tata kelola memang harus banyak yang diperbaiki. Tapi kalau boleh saya tanya, ini bukan kompetisi liga yang dalam tanda kutip bukan turnamen akan digulirkan terus nantinya kan, hanya untuk saat ini saja. Sementara bulan saja. Puasa dan setelah Ramadan kan ada event. Boleh nggak saya tanya, apa tujuannya sebetulnya? Hanya sekedar menjalankan saja atau ada tujuan lain di balik itu, atau sekedar ingin menunjukkan bahwa tim transisi bisa melaksanakan tim transisi bekerja untuk 5 bulan. Roadmap tadi itu, Cuk. Nah, selama 5 bulan ini tidak boleh kosong, maka dibuatlah open turnamen, ada pertandingan sambil lalu kita menyiapkan untuk kompetisi. Kompetisi ini idealnya berapa klub? Sebenarnya. Bukan ini ya, bukan supaya klub ada pemasukan ya. Penting juga itu klub ada pemasukan biar bisa gaji. Ya secara otomatis ada pemasukan karena ada pertandingan kan di situ. Dan Tony Sucipto mereka juga nggak ngurusin kuliner lagi jadinya. Oke, Mas Heri, terima kasih banyak. Mas Yusuf, terima kasih banyak.
Pemirsa, inilah News Update pukul 16, saya Kevin Egan. Ribuan bobotoh Persib Bandung menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat menuntut Menpora dan PSSI segera menggelar kompetisi. Masa menilai banyak orang yang tergantung pada kompetisi sepak bola. Dengan berjalan kaki dari Stadion Persib, ribuan bobotoh ini membawa poster dan karangan bunga duka cita menuju gedung DPRD Jawa Barat. Para pecinta sepak bola ini turun ke jalan akibat kompetisi sepak bola terhenti karena kisruh PSSI dengan Kemenpora. Masa menilai banyak orang yang tergantung pada kompetisi sepak bola. Selain menyukai pertandingan, mereka pun mencari nafkah dari sepak bola. Sebagai bentuk dukungan terhadap reformasi PSSI dan bergulirnya kembali kompetisi, para bobotoh ini mengumpulkan tanda tangan di atas spanduk.